Halo, selamat siang semua. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester tahun 2025-2026 dengan mata kuliah aplikasi komputer dan statistika dengan Pak Imsak Romadi SEMSC. Langsung saja kita ke Excel. Ini sudah ke Excel. Ini data saya ambil dari internet dengan variabel Y-nya investasi, X1-nya inflasi, X2-nya suku bunga. Terus kita ke Fuse langsung, terus kita ke file, new work file. Ini dari 1994, ini 2023. Kita langsung ke OK saja. Kita ke quick empty group. Di sini Fuse lagi, terus ini kita tempel di sini. Ini kita ganti variabel dengan Y. Terus di sini kita X1, terus di sini kita X2. Kalau sudah ini kita estimate. Kita ke quick estimate equation, kita pilih kita Y, C, spasi X1, spasi X2. Nah, ini adalah bentuk dari regresi linear berganda. Terus di sini kita dalam bentuk interpretasi, di situ konstanta yaitu 3330,98 adalah nilai konstanta atau nilai tetap. Nah, jika variabel independen bernilai 0 dalam konteks praktis, ini adalah titik awal atau nilai dasar sebelum dipengaruhi oleh faktor luar. Terus koefisien B1 atau X1 itu 7,69. Berarti setiap kenaikan satu satuan itu meningkat sebesar 7,69. Terus itu yang kedua itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X1 akan meningkat sebesar 7,69 dengan asumsi variabel X2 tetap karena nilainya positif, hubungannya searah. Terus itu adalah simbol, ini mewakili variabel lain atau faktor pengganggu yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian tetapi tetap mempengaruhi nilai Y. Kita lanjut kedua, yaitu uji asumsi klasik. Kita lanjut ke uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Yaitu kita tetap di sini di view, terus kita di residual diagnostik, terus kita ke histogram. Nah, di sini kita lihat ini adalah diagram dari estimasi yang tadi. Itu adalah nilai jar Vibera yaitu 2,425 dengan probabilitas 0,297. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka tidak terdistribusikan. Terbukti normal apabila nilai jar Vibera lebih kecil dari nilai 2,425. Sedangkan terbukti tidak normal apabila nilai jar Vibera lebih besar dari nilai 2,425. Itu dapat disimpulkan data di atas nilai probability yaitu 0,297 lebih besar 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Terus yang kedua kita ke uji multikolinearitas. Nah, kita lanjutkan, terus kita ini ke uji multiko. Kita view, kita koefisien diagnostik, kita varian. Nah, di sini kita sudah mendapatkan estimasi untuk uji multiko. Nah, uji kriterianya yaitu apabila nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas. Apabila nilai VIF kurang dari 10 tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan hasil data di atas, maka data tersebut terdapat nilai VIF sebesar 3,989858. Nilai VIF 3,989858 kurang dari 10 maka data tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Terus
Terus yang kita ke uji autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai Durbin-Width-nya yaitu 0,292. Nah, terus dari data di atas, di bawah Durbin-Width terdapat autokorelasi. Ini terdapat dari uji autokorelasinya. Ini kalau kita interpretasikan, itu probability chi-square-nya itu 0,0000. Nah, dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa data di atas terdapat autokorelasi karena nilai prob chi-square-nya itu probability-nya yaitu 0,0000. Itu adalah kurang dari 0,05, sehingga data tersebut dapat dipastikan adanya autokorelasi. Terus selanjutnya kita ke uji hetero. Itu terdapat estimasi dengan uji hetero. Dengan hipotesis HO tidak ada hidro, HA ada hidro. Pengujiannya jika P value-nya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jika P value-nya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan hasil pengujian hetero menggunakan uji Glasser, nilai prob chi-square-nya sebesar 0,3730, maka HO diterima karena nilai chi-square-nya 0,3730 lebih besar 0,05, maka menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala hetero. Kita close dulu. Terus kita lanjut ke uji hipotesis. Untuk uji T atau parsial itu quick estimation Y, C, X1, X2. Kita kembali ke estimasi lagi. Nah, untuk itu kriterianya yaitu cara 1 perbandingan nilai probabilitas H, yaitu HO diterima apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai signifikan 5%, maka HA ditolak, HO diterima. HO ditolak apabila nilai probabilitas kurang lebih dari 0,05 ataupun nilai signifikan 5%, maka HA diterima. HO ditolak. Dengan nilai T tabel yaitu 2,052. Berdasarkan hasil analisis dengan T tabel, nilai T statistik sebesar 2,764, lebih dari 2,052. Kenapa kok bisa ada 2,794 yaitu di T statistik ini? Oke, selanjutnya itu berdasarkan hasil analisis dengan T tabel, nilai T statistik sebesar minus 4,642 yaitu kurang dari 2,52, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GNP. Terus kita ke uji F atau simultan. Masih di sini. Untuk uji F yaitu berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai probabilitasnya sebesar 0,00076. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas 0,0076 lebih kecil dari 0,05, maka dipengaruhi signifikan terhadap Y. Nah, terus untuk yang terakhir yaitu koefisien determinasi, yaitu berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai adjusted R-squared sebesar 0,468176. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Y sebesar 46,8%. Namun dapat dilihat nilai prob F statistik yang sebesar 0,000076. Berarti variabel X1 dan X2 secara simultan memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Oke, sekian dari yang saya buat video saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.